Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Oke, jadi hari ini itu gua mau bahas konten terkait Decentraland atau Mana. Jadi gua akan membagi informasi terkait gimana cara untuk menambang Decentraland atau Mana ini. Namun sebelum dari itu, gua ingin memperkenalkan produk baru dari Kilan Store, di mana ini adalah GPU hanger versi terbaru dari Kilan Store. Gua bikin ini ada 5 warna untuk sampelnya, yaitu ada warna hitam, warna hijau, warna abu, kuning, dan purple. Ini bahannya dari ABS ya. Ini bahan kualitas gua pilih yang paling bagus dan ini tebel banget, kokoh. Kalian bisa lihat. Ini gua bikin untuk universal. Jadi ini bisa untuk semua jenis rak, baik yang merek Freemill atau Crispo dia bisa. Caranya dia tinggal masukkan aja ke sini. Terus di sini tinggal tempelkan plug, lalu udah. Dia udah ngunci. Dari sini bisa digeserin untuk PGA-nya nanti. Ini dari bahan ABS dia bisa tahan panas hingga 100 derajat Celcius ya. Jadi sudah pasti ini awet dan tahan lama serta nggak bakal meleleh jika digunakan untuk mining. Bahkan hingga ke suhu ekstrim, misalnya PGA kalian panas banget, itu pasti aman kalau pakai ini. Dan juga di sini setiap pembelian ini gue udah kasih sama bautnya ya. Jadi kalian udah nggak perlu lagi cari baut. Semua setiap setiap hanger ini gue kasih bautnya satu persatu. Oke, langsung saja kita ke konten utama kali ini. Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Oke, jadi pada kesempatan kali ini tuh gua mau membahas atau mengulik soal Decentraland atau bisa dibilang dalam kodenya Mana. Karena dalam beberapa hari terakhir itu ada update viral terbaru nih, yaitu Samsung dia membuat store di dalam atau di dalam game Decentraland atau Mana di dalam metaverse-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di mana kita ada kesempatan buat mendapatkan item NFT dari Samsung secara gratis ya, secara gratis. Jadi kalian nanti bisa langsung buka di Twitternya Decentraland, lalu nanti ikutin aja link yang ditampilkan, klik link di sini. Di sini ada ketentuan untuk ikut event. Coba kita lihat dulu. Nah, ini pengumumannya tanggal 6 Januari. Samsung 837X Opening Event plus NFT level. Nah, di sini ada keterangan eventnya. Kalian bisa baca aja langsung di sini. Linknya nanti gue tampilin di deskripsi. Lalu untuk join di event ini kalian tinggal cukup klik pada tombol ini jump in. Klik aja jump in, maka nanti kalian akan langsung diarahkan ke halaman Decentraland. Nah, di sini gua akan coba masuk menggunakan wallet. Jadi kita akan masuk pakai wallet address dari MetaMask. Kita tunggu prosesnya selesai. Kalau menurut gua Decentraland, Mana, dan Sandbox itu sekarang ini masih pada tahap awal ya, tahap early banget ya, tahap paling dasar ya, karena semua aksesnya tuh sekarang kita akses dari browser. Yang kemungkinan nanti itu apabila metaverse mereka benar-benar udah jadi, kemungkinan kita akan ada aplikasi khusus entah dari handphone, dari atau dari VR atau dari PC mungkin. Jadi kita tunggu aja update-nya. Karena sekarang ini masih awal tahun dan jika kita belajar dari tahun 2020 kemarin, maka menurut gua hal yang wajib ya, kalau menurut gua kita mengesampingkan soal harga kripto ke depannya nanti. Namun kita masih di tahap awal tahun ini, banyak banget kesempatan ya, banyak banget chance buat kita untuk mengembangkan
pendapatan atau aset kita di kripto. Nah, ini dia adalah avatarnya ya. Di sini gue bikin avatar dulu, ada cewek sama cowok. Gue bikin yang cowok aja. Terus kita masuk ke bagian hair. Untuk hairnya sudah ada. Hair gue pakai yang ini aja. Hair yang ini aja lah. Lalu alis matanya yang standar aja. Eyesnya standar aja. Ini semua nanti bisa dirubah lagi ya, jadi nggak masalah, kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Bajunya juga dia sudah ada standarnya. Jika sudah kalian pilih, lalu tinggal klik aja done. Di sini kita masukkan namanya, lalu masukkan emailnya. Jika sudah, tinggal klik next. Ini scroll dulu paling bawah, lalu klik I agree. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk di toko Samsung 837X. Ini ada keterangannya, kita bisa klik untuk bergerak, untuk melihat view. Untuk bergerak kita menggunakan WASD seperti biasa. Kalau kalian biasa main game di PC, itu WASD udah wajib, atau main FPS. Untuk ini V ini switch between first and third person. Ini gua kurang tahu, belum dicoba. Ini open close, ini untuk control panel, kita klik C. Oke, I got it. Nah, ini kita sudah masuk di tokonya 837. Menurut gue ini oke ya, oke banget sih. Untuk di fase awal ya, let's say kita berandai-andai ya. Ini kita dunia baru kita di tahun 2022-2023 nanti. Semua interaksi kita nanti akan sama dengan semua interaksi dengan orang-orang nanti kita akan langsung komunikasi melalui game, mungkin dalam metaverse ini. Kita bikin nanti ada mungkin ada action kayak happy atau dance dan lain-lain, mungkin pasti nanti akan ditambahin. Lalu kita bisa chat. Ini gue ngingetin banget dengan game dulu, yaitu game Ragnarok Online ya. Mungkin buat kalian yang yang dulunya main Ragnarok Online di tahun-tahun 2006, 2007 atau 2010 paling lama, itu asik banget main game. Kita bisa chat kayak gini. Terus chatnya tampil di bagian atas kepala kita tuh. Itu sebenarnya kalau kita ngebayangin metaverse yang dibuat di zaman kripto sekarang nih, mungkin Ragnarok itu sebenarnya udah bagus banget loh. Hanya saja dia emang grafisnya masih grafis lama. Kalau dibuat 3D mungkin oke banget. Kita bisa chat, buat grup, party, hunting dan lain-lain. Bahkan banyak banget yang dapat pasangan dari game Ragnarok yang dulu kita mainin ya. Nah, ini sekarang coba kita masuk ke toko Samsungnya. Oke, yuk kita masuk dulu. Widih, ini pintu masuknya. Oke, jadi ini pintu masuknya dari Samsung. Ini keren banget. Nah, ini yang bakal jadi nanti hadiah buat kita. NFT-nya ada Epic, Legendary, Mythic. Untuk mendapatkan ini kita harus menyelesaikan quest-nya terlebih dahulu. Di sini ada portal. Ini adalah portal 1, 2, 3. Ada 3 portal. Jadi kita masukin portalnya satu persatu. Ini portal 837. Ini orang ini NPC atau bukan? Oh, ini orang yang sama. Kepalanya bisa besar loh. Ini asik sih sebenarnya mainnya. Ini mungkin nanti di sini tempat display produknya Samsung. Mungkin. Lalu ini ada di kok gua ke atas. Ini gua ke atas. Oke.
ini keren banget ini Samsungnya. Oh, ini kita bisa add friend. Oke. Oke, sekarang coba kita masuk ke portal yang selanjutnya. Ini ambil badge-nya, enter kodenya V4IW. Nah, jadi sebenarnya poin utama dalam konten kali ini tuh gua mau membuat atau membagi hash rate gua. Ini kan kalau kalian buka di bagian coin market cap, terus kalian lihat Decentraland. Decentraland ini harganya sekitar 42.500 sekarang. Kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, harga di 2021, harga di 2021 harga Decentraland Mana nih hanya 1.400 loh. Kebayang, berarti pertumbuhannya dahsyat banget hingga saat ini 42.000. Namun sekarang ini kita masih, jika kita ikutin polanya, ini kan masih awal tahun ya. Ini awal tahun, di 2021 juga awal tahun. Maka apabila keadaan market kripto bagus nantinya, kemungkinan besar ini Decentraland masih akan tumbuh lagi ya. Masih banyak peluang buat dia tumbuh. Terlebih apabila nanti dia banyak kerjasama dari brand-brand besar dan metaverse-nya sudah jadi, itu gue yakin banget ini potensinya jauh lebih baik untuk koinnya. Maka dari itu di sini gue akan membagi hash rate gua. Di sini gua lihat hash rate gua itu. Nah, hash rate gua sekarang itu kurang lebih ada di 1100 MHz. 1100 MHz ya. Nah, untuk hash rate ini gua rencana akan membagi sekitar 600 MHz. 500 deh, sekitar 500 atau 600 kurang megahertz, yaitu dari rig gua yang ini. Gua akan bagi dari rig gua yang ini, yang rig 3. Rencana gua untuk rig 3 ini dengan total ini ada 600 megahertz. Gua akan mencoba menambang Decentraland Mana full sampai akhir tahun. Kalian bisa lihat di pool unminable. Di sini kalian bisa menambang Decentraland, yaitu Mana. Kalian tinggal klik aja di icon Decentraland ini, maka kalian bisa mencoba untuk mining Decentraland. Di sini karena gua mau membagi hash rate gua dengan total 600 MHz, maka kurang lebih pendapatan gua per hari yaitu adalah sekitar 8 mana. 8 mana per hari. Ini menurut gua udah oke banget, kesampingkan soal nilai di rupiah sekarang. Apabila kita stake kumpulin koin Mana ini hingga sampai akhir tahun, yang mana kalau dalam setahun itu 365 dikali 8 mana per hari, maka pada akhir tahun nanti gua akan mendapatkan sekitar 2.900 mana. Oke, ini kita melakukan simulasi ya, 2.900 mana. Lalu coba kita hitung, jika harga Mana nanti akhir tahun taruhlah 2 kali lipat dari ini ya, 2 kali lipat dari ini, mungkin sekitar 100.000 aja misalnya, 100.000, yang gua yakin seharusnya bisa sampai 300 atau 500.000 itu masih memungkinkan untuk Mana tumbuh hingga di angka segitu. Sekarang coba kita kali dengan 100.000, maka gua bisa mendapatkan sekitar 292 juta dari total 600 MHz hash rate yang gua sisihin untuk menambang Mana. Menurut gua ini nggak terlalu buruk, mengingat estimasi yang gua ambil hanya sekitar 100.000 atau paling nggak 2 kali dari harga Mana sekarang. Tentunya kalian pasti tahu dong, kripto apabila
sedang on point atau sedang booming-boomingnya suatu koin yang ada di kripto, maka peningkatannya tuh mungkin bisa 3, 4 bahkan sampai 10 kali untuk koin dengan market cap yang cukup besar. Untuk Mana sendiri market cap-nya tidak termasuk besar, ini masuk di angka di ranking 31. Jadi dia masih punya ruang untuk tumbuh lebih banyak. Jika kita bandingkan dengan market cap lain jika kita bandingkan dengan market cap dari Ethereum misalnya ya, Ethereum dia market cap-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit. Sementara untuk Mana dia masih 1, 2, 3, 4, 5 digit. 5 digit dibagi komanya ya. Jadi ini titiknya itu gua hitung dalam digit per satu titik. Ini berarti pertumbuhannya masih bisa lebih tinggi lagi untuk Decentraland. Maka dari itu gua juga di sini mau ngajak teman-teman untuk mencoba mengumpulkan Mana, mengingat Metaverse kemungkinan besar akan tetap dan masih booming di tahun 2022 karena sekarang ini Metaverse masih di tahap awal banget ya, tahap early banget, jadi masih banyak ruang untuk bertumbuh. Sisihin aja sedikit dari total hash rate kalian, nggak rugi kok untuk menambang koin-koin yang kemungkinan besar bisa tumbuh di kemudian hari. Atau jika kalian ingin menambang koin-koin lain, di sini kalian bisa lihat banyak kok koin-koin lain. Cuman karena gua lagi ngincer untuk Metaverse, maka di sini hanya ada Decentraland Mana yang menarik perhatian gua. Nah, sekarang kita masuk untuk gimana cara untuk menambangnya. Caranya cukup mudah. Sebenarnya di sini gua sudah pernah jelasin cara nambang di Unmineable, tapi sekarang gue mau repeat lagi untuk kasih tahu kalian. Pertama kita buka dulu miner softwarenya, dimana pada contoh ini gue menggunakan T-Rex Miner. Di sini gue menggunakan T-Rex Miner. Lalu untuk memudahkan kalian copy dulu miner yang sudah jalan sebelumnya. Nah, di sini setelah di copy gue akan masukin nama yaitu Mana untuk memudahkan. Lalu tinggal klik aja edit di sini. Nah, ini adalah kode yang bisa kalian gunakan. Untuk ini kalian sesuaikan dengan peletakan softwarenya di folder kalian setiap komputer masing-masing. Lalu untuk bagian URL atau stratumnya masukkan ini aja, ethunmineable.com, atau lebih mudahnya kalian tinggal copy aja dari sini, klik, nanti dia langsung otomatis copy. Lalu di sini tinggal masukkan kode koin yang akan di mining. Karena di sini gua menggunakan atau mau mining Mana, maka kita ikutin perintah atau komen dari Unmineable, dimana kita tinggal masukkan kode Mana di bagian pertama. Di bagian ini kita masukkan Mana, terus ini titik 2, lalu di sini masukkan wallet address kalian. Setelahnya tinggal klik titik, lalu di sini masukkan nama rig kalian. Jika sudah tinggal klik save, lalu miner bisa langsung kalian jalankan. Oke, sekarang gua akan jalankan. Ini untuk testing, dimana gue menjalankan pada PC utama gue, yaitu sekitar ini ada pakai 2 RTX 3060 dengan total hash rate secara normal kalau nggak dipakai apa-apa itu sekitar 95 MHz. Cuman kalau lagi dipakai kayak ngerekam video, bikin konten kayak gini biasanya hanya sekitar 70-an MHz. Nah, jadi ini dia sudah berjalan. Untuk mining Mananya dia sudah berjalan. Kita tunggu hingga proses miningnya selesai. Nah, di sini dia sudah selesai, hasil hash rate-nya sudah muncul. Sekarang sekarang gue udah tinggal tunggu Mana gue masuk ke dalam wallet. Di Unmineable untuk payout itu dia bisa dilakukan secara otomatis dalam sehari itu kurang lebih 2 kali ya. Jadi di Unmineable itu dia sehari bisa 2 kali payout. Namun tergantung dari total atau jumlah
minimum payout yang diterapkan. Sekarang kita lihat untuk mana dia, kita cek. Oke, untuk mana dia minimum payout itu adalah 16 mana, berarti cukup murah ya. Kalian bisa payout 16 mana per hari tergantung dari hash rate yang kalian gunakan. Oke, sekian dulu video dari gua mengenai potensi dari Decentraland atau mana. Gua yakin banget, walaupun gua nggak bisa prediksi pastinya, namun kita tetap harus prepare ya, 2021 alhamdulillah gua prepare mulai mining. Sekarang hasilnya sudah mulai kelihatan. Nah sekarang ini gua mau masuk ke fase berikutnya, yaitu biar lebih banyak lagi ya koleksi kripto gua. Oke, mudah-mudahan kalian juga bisa melakukan research terlebih dahulu, apakah memang benar worth untuk menambang mana dalam setahun ini atau enggak. Namun kalau dari pandangan gua, menurut gua mana memungkinkan, atau menurut gua potensinya cukup bagus sih untuk tahun 2022. Sayangnya di Unminable dia nggak ada koin lain. Kalau misalnya ini ada sandbox, gua juga pasti akan menambang sandbox. Yang masuk dalam bidikan gua tuh, atau kategori gua tuh Decentraland, dan nanti next kemungkinan gua akan coba mining Solana. Ini Solana kemungkinan tahun 2022 akan bagus juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pesan, saran, dan masukan terkait video ini atau terkait Decentraland, kita bisa berdiskusi di bagian kolom komentar, atau kalian bisa join di grup Discord kita. Ya, linknya nanti gua tampilin di bagian deskripsi video ini. Oke, terima kasih.